Dan di sini Syekh memberi pelajaran penting juga kepada kita. Termasuk semangat berdakwah adalah kita memperingatkan umat dari dosa-dosa yang mengantarkan kepada syirik. Walaupun itu belum termasuk syirik, tapi itu mengantarkan kepada syirik, itu harus kita benar-benar peringatkan umat darinya. Dan para ulama juga sering mengingatkan kita, inilah di antara ciri utama dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah dari masa ke masa, yaitu perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid. Dan subhanallah, fakta yang kita lihat di lapangan dakwah, di medan dakwah, memang hanya Ahlus Sunnah yang memberikan perhatian yang semestinya dalam mendakwahkan tauhid. Itu fakta. Tidak ada yang membahas permasalahan tauhid yang rinci, begitu pula membahas lawan daripada tauhid tentang kesyirikan yang rinci selain Ahlus Sunnah. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada kelompok-kelompok lain yang berdakwah kepada tauhid, itu hanya sifatnya global. Tapi sampai merinci permasalahan tauhid dan syirik, tidak ada yang melakukan itu kecuali Ahlus Sunnah. Apalagi kalau sudah berbicara syirik yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, maka orang cenderung takut untuk menyampaikan bahwa itu adalah syirik. Maka para ulama Ahlus Sunnah, karena dakwah mereka ikhlas, dakwah mereka bukan untuk mengumpulkan massa, bukan agar tidak dicela orang, maka mereka tidak peduli. Mereka sampaikan yang syirik itu syirik, yang kufur itu kufur, yang bid'ah itu bid'ah, dan yang sunnah itu sunnah, yang benar itu benar, mereka sampaikan. Tapi kalau dakwahnya masih memikirkan keridhaan manusia, takut dicela oleh orang, maka berat untuk menyampaikan dakwah tauhid secara rinci. Itu berat. Makanya Allah mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan heran kalau manusia yang akhlaknya paling mulia, kurang apa akhlak Nabi SAW? Tidak ada kekurangan sedikit pun. Akhlaknya sempurna, tapi beliaulah makhluk yang paling dibenci oleh orang musyrik. Beliau manusia yang paling dimusuhi oleh orang musyrik. Padahal akhlaknya yang paling mulia, karena beliau berani menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak peduli mereka membenci, mereka mencela, dan mereka menyebut beliau dengan sebutan-sebutan yang sangat buruk. Mereka bilang beliau pemecah belah umat, beliau penyihir, beliau pendusta besar, beliau penyair yang pintar merangkai kata, dan seterusnya. Itulah yang mereka sematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka bersepakat untuk menghabisi beliau. Itulah dakwah yang hak. Kalau kita betul-betul menyampaikan dakwah yang hak, pasti akan dimusuhi. Itu ketetapan Allah. Itu sudah sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Allah sebut yang pertama setan manusia dulu, kemudian setan jin. Satu dengan yang lainnya saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan.